back to my channel. Kali ini saya mau bercerita tentang Lionel lagi. Jadi setelah proses hamil yang cukup rumit dan proses melahirkan yang ada deh ceritanya, nanti saya ceritain di part ketiga. Nah, dalam video yang kali ini saya mau ceritain Lionel setelah berumur beberapa hari mulai mengalami sedikit kendala apa. Nah, jadi awalnya tuh gini, pas Lionel minta susu, kan memang asi saya nggak terlalu banyak, jadi pas Lionel tuh nangis, dia pengen susu kan ya, nangis setiap 2 jam sekali tuh dia harus susu. Jadi nih baby nih, si Lionel ini setiap kali nangis di sekitar selangkangannya gitu ada benjolan yang lumayan gede. Ya, saya cukup shock juga sih, itu sebenarnya apa gitu loh, kok bisa ada timbul benjolan itu gitu di saat dia nangis ya. Tapi kalau nggak nangis sih nggak ada, cuma kalau nangis tok. Tahu sendiri kan baby cowok ya, kalau dia histeris kepengen nyusu tuh nangisnya heboh gonjreng ya, nangisnya kejer, terus langsung deh toeng. Wah, gimana saya nggak shock banget tuh lihat benjolan itu tuh, bener-bener shock. Nah, lalu kontrol lah ke dokter anak. Nah, ke dokter anak bilang ini tuh hernia pada baby gitu loh. Kenapa bisa hernia? Pokoknya seingat saya waktu itu bilang usus gitu loh, ususnya tuh belum turun pada saat di kandungan gitu loh. Jadi turunnya tuh belum sempurna gitu loh, menyebabkan saat si bayi ini nangis timbul benjolan gitu. Nah, solusinya gimana dok? Solusinya harus dioperasi. Nah, shock juga tuh, kedua kalinya tuh shock lagi. Hah, gile, anak baby belum 1 bulan loh waktu itu dia harus dioperasi gitu kan. Jadi setelah menimbang gitu loh, nanya-nanya teman juga lebih baik dioperasi di mana. Nah, kebetulan teman ada juga yang pernah anaknya kayak Lionel gini hernia dan harus dioperasi. Jadi kita putuskan buat operasi di Rumah Sakit Harapan Kita. Nah, di Rumah Sakit Harapan Kita ini kontrol lagi ke dokter anak yang lain ya, supaya balance gitu, masih biar cocok dokternya di situ, rumah sakitnya di situ gitu. Kita cari dokter anak lain. Nah, lalu setelah dikontrol sama dokter anaknya bilang harus gimana, saya bilang tetap dok, saya nggak apa-apa kalau dioperasi gitu, tapi kalau bisa ya secepat mungkin gitu loh, karena saya setiap kali ngeliat dia nangis itu benjolan tueng gitu, saya shock juga gitu kan, mikirinnya jadi stres gitu. Makanya ini salah satu penyebab kenapa asi saya kering saat itu, stres berat, mikirin ini anak gitu sakit, kok masih kecil sakit gitu, yang sakitnya juga harus dioperasi dan bius total gitu kan, cukup mengerikan ya buat saya saat itu. Jadi akhirnya solusinya gimana lagi dok? Nah, dokter bilang ya udah nggak apa-apa deh, boleh dilaksanakan dalam waktu dekat. Jadi tadinya kan harus nunggu 3 atau 4 bulan gitu loh baru boleh, cuma karena posisinya anak ini udah 5 kilo. Oh iya guys, udah 5 kilo, dia gendut banget kan, jadi kalau gendong dia tuh serasa memikul karung beras yang 5 kilo itu. Nah, terus setelah 5 kilo udah boleh dioperasi, ya udah langsung deh diproses gimana, dirawat inap. Dan ini loh proses rawat inapnya ini loh yang menyedihkan, karena dia harus puasa ya, bener-bener anak orok ya, anak bayi baby yang masih kecil banget tuh harus puasa, nggak boleh nyusu, gimana nangisnya kan tahu sendiri ya. Jadi dia harus puasa karena besokannya mau operasi, dan dengan berat hati saya harus kasih dia empeng. Sebenarnya saya nggak mau kasih dia empeng gitu loh, dari awalnya tuh nggak mau, tapi karena begini kan, maksudnya dia harus nunggu gitu loh, nggak boleh nyusu, puasa ya, biar kenyot-kenyot dikit gitu ya kasih dia empeng gitu loh. Ya udah akhirnya si Lionel ngempeng. Nah,
kasih empeng, dia tahan nggak nyusu, besok paginya operasi udah dak-dik-duk gitu kan. Pasang infusnya aja tuh kita sampai nggak boleh masuk gitu, kita nggak boleh lihat karena memang pasti kan udah bayangin aja itu urat-uratnya itu nih, urat-uratnya itu masih kecil banget kan, itu harus ditusuk-tusuk jarum. Kita juga pasti nggak tega kan, jadi suster juga bilang udah nggak usah lihat gitu loh. Jadi susternya di ruangan lain gitu loh, dia infus gitu. Begitu keluar saya masih boleh ketemu gitu, masih boleh lihat. Nah itu udah diinfus gitu, tangannya udah dipakein infusan. Terus berapa jam ya, saya juga lupa inget ya dia tuh berapa jam prosesnya. Terus dia pokoknya udah selesai proses operasi, masih di ruang pemulihan. Terus saya baru boleh lihat. Nah udah lihat, it's okay kata dokternya, udah gimana lah pokoknya dijelasin udah okay, tinggal nunggu masa penyembuhan. Nah ya udah berapa hari dirawat terus boleh pulang. Nah beberapa hari kemudian kontrol. Nah ini fotonya pas kita mau berangkat kontrol ke dokter buat cek jahitannya, lepas perban. Nah itu saya yang mandiin gitu loh, mandiin sendiri, tapi nggak boleh mandi nyebur ya, maksudnya dilap-lap gitu karena kan belum boleh kena air. Ini dia usianya bulan Desember, itu kan dia lahir Oktober ya, Desember berarti kurang lebih satu bulan berapa lebih dikit gitulah. Nah terus akhirnya dia tuh pas 40 hari belum dibotakin karena mau operasi dulu. Jadi setelah pulang kontrol dari dokter udah okay, udah baik-baik aja, kita bawa dia ke salon, ke PV. Nah di salon itu salon khusus anak-anak ya, jadi kita botakin dia hari itu sekalian jadinya. Ini di PV guys, nuansanya udah Natal soalnya udah bulan Desember. Nah ini udah mau gunting rambut, dibotakin sampai umur 8 tahun Lionel masih digunting rambutnya sama mbak yang ini. Buat apa ya, kenapa saya bikin video ini gitu loh, buat orang tua lain yang di luar sana yang mungkin mengalami hal seperti saya gitu loh, yang pertama kali shock banget ngeliat baby sakit gitu kan. Tenang aja, karena ini tuh nggak semengerikan yang kalian bayangkan gitu loh. Awalnya juga saya kan mikir bakalan ngeri banget, tapi ternyata enggak. Lukanya dia tuh sama sekali tidak berbekas, sampai sekarang dia udah 9 tahun tidak berbekas sama sekali, dan anaknya juga baik-baik aja gitu, aktif, lincah, nggak ada masalah apa-apa gitu sampai detik ini gitu. Puji Tuhan, jangan sampai ada apa-apa juga sih pokoknya. Nggak apa, dia tetap menjalani aktivitas seperti biasa gitu, bahkan tanpa bekas jahitan di selangkangannya itu. Oh ya, waktu itu dia juga sempet dijahit ya, dia punya puser. Karena apa, pusernya juga nongol gitu loh, pusernya nongolnya lumayan gede gitu loh. Jadi dokter ambil inisiatif memang harus dijahit, tapi sekarang udah it's okay, bener-bener sekarang udah seperti puser normal orang pada umumnya gitu loh, nggak ada masalah. Jadi buat orang tua di luar sana yang mengalami hal yang sama dengan saya, tenang, positive thinking, semuanya pasti baik-baik aja. Oke guys, sampai ketemu lagi di video saya yang berikutnya. See you, bye bye. Thank you for watching my video. Ini buku catatan kesehatan Lionel dari baby. Nah ini tanggal 29 November, berarti Lionel tuh 1 bulan 3 hari, beratnya udah 4,9 kilo. Nah dari sini ketahuan kalau dia ada sakit. Nih ya hasilnya tuh, dia ada sakit hernia. Makanya dioperasi itu sekitar tanggal 6 Desember. Jadi tanggal 5 Desember itu masuk rumah sakit, tanggal 6 Desembernya itu dia di operasi.
Nah, kontrolnya itu sekalian imunisasi tanggal 23 Desember. Karena operasinya tanggal 6 kan, jadi sekitar 2 minggu kemudian ya. Nah, itu beratnya udah 6 kilo guys.